Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi video kita untuk membuat inputan bagaimana anak itu bisa ditambahkan ke wali murid ya. Oke. Yang pertama ingin saya lakukan adalah saya mau nampilin dulu data siswanya. Jadi data siswanya kita tampilkan dulu di atas data anak ini. Yang pertama berarti kita ambil dulu data siswanya di function show. Oke, di sini kita ambil dulu. Boleh langsung kita buat di sini, misalnya siswa seperti biasa, app model. Kemudian siswa, kemudian di sini kita buat plugnya itu nama, ID. Oke. Wali juga sama ya. Ini kalau kita mau codingnya biar lebih bagus seperti ini. Oke, ini udah seperti ini. Nah, di sini kita udah ngirim data siswa. Sekarang kita tampilkan data siswanya di sini. Kita buatlah satu lagi H4. Namanya adalah tambah data anak seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan buat formnya. Saya buat pakai form open, kemudian saya buat form close. Oke. Kita mau buat form vertikal ya, lurus nih. Jadi saya coba lihat template kita kemarin, snit demonya. Kita tuh mau buat template yang cuman satu saja kayak gini nih, tapi dia bukan inputan teks, tapi dia pakai select. Bentar, kita cari yang sesuai. Saya coba pakai ini dulu, pakai yang kemarin dulu. Oke, kita copy dari input grupnya, saya pastekan di sini. Oke, kita refresh. Oke, ini sudah ada. Nah, ini kita coba ganti nih inputannya. Inputannya ini dia bukan input teks, tapi dia pakai form select. Form select ini siswa ID, kemudian di sini listnya itu dari siswa, selectednya null, kemudian kelasnya itu kita menggunakan form control. Oke, kita coba simpan. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, nanti dia tinggal klik tombol untuk melakukan penyimpanan datanya. Oke. Biar bagus kita kasih, biar gampang orang nyarinya, kita kasih dia kelas select 2. Oh, jadi kalau kelas select 2 dia malah turun ke bawah ya. Enggak apa-apa, nih masalah template ya, nanti silakan diubah-ubah saja. Kalau tidak bisa, maka kita pakai cara biasa saja. Form group siswa ID. Sini kita buat nih, pilih data siswa. Kemudian di sini saya cut, ini kita hapus saja, kita tidak jadi pakai. Sorry. Ini kita cut, ini kita ganti. Ini dihapus. Oke. Kemudian jangan lupa kasih span untuk pesan errornya. Errors first siswa ID. Kita kasih di sini kelasnya adalah text danger. Oke, terakhir kita kasih form submit, namanya adalah simpan. Ini kayak biasa kita kasih kelas btn primary. Oke, simpan, kita refresh. Ini udah selesai ya. Kalau kita mau kasih my, kasih saja my2. Oke, nanti dia tinggal klik nih, nanti dia tinggal pilih anak ini, kemudian dia klik simpan, maka data anaknya muncul di bawah sini. Jadi si Ali ini adalah data anaknya ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk menyimpan data ini saya akan membuat satu controller lagi. Nama controllernya kita buat di sini adalah PHP artisan make controller, namanya wali
siswa controller. Saya tambahkan min_r ya. Jadi nama kontrolnya wali siswa controller, kita tambahkan min_r. Oke, udah selesai. Berikutnya kita buat rute. Kita buat rute, wali sudah, siswa sudah. Oke, wali siswa. Di sini kita ketik wali siswa. Oke, udah selesai. Kemudian baru kita buat di sini rutenya. Ya, kita buat rutenya. Rutenya adalah wali siswa titik namanya itu store ya, store. Kemudian koma, metodenya adalah post. Oke, simpan. Coba kita refresh. Kemudian kita klik simpan, maka dia menuju ke wali siswa. Ini udah benar. Nah, di wali siswa ada yang lupa kita kirim juga. Jadi yang harus kita kirim itu selain data siswanya, kita juga akan mengirim data walinya, tapi dalam bentuk form hidden ya. Kan form itu ada yang muncul. Ini misalnya wali ID. Wali ID ini model ID. Optionnya saya kosongin. Nah, ini kalau kita seperti ini kan dia muncul teks nih, ID-nya 6. Nah, kita buat dia jadi hidden, jadi tidak terlihat. Oke, karena kita nanti butuh mengambil data si wali ini, seperti itu. Oke, jadi klik wawat, misalnya saya klik simpan tadi. Nah, nanti di wali siswa controller, wali siswa controller di bagian store, ini bisa kita validasi nih. Request validate, yang kita validasi misalnya di sini yang pertama itu harus ada wali ID. Wali ID-nya itu dia require ya, require. Kemudian exist, bukan exist ya, in ya, in bukan ya. Biar aja, nanti aja kita tambahkan validasinya. Kemudian kita tambahkan siswa ID. Kemudian siswa ID juga require. Oke. Lalu di sini kita cari datanya. Datanya berarti data wali itu didapat dari data user ya, user seperti ini. Nah, setelah itu kita cari lagi data siswanya. Oke, data siswanya didapat dari tabel siswa ya. Nah, kalau sudah didapat, baru kemudian kita update. Kan yang diupdate itu kan sebenarnya data siswa ya. Wali ID sama dengan wali request wali ID, request wali ID. Kemudian titik koma ya. Kemudian di sini siswa wali status kemarin ya, wali status sama dengan oke. Kemudian siswa save. Kemudian tampilkan flash message, data sudah ditambahkan. Berikutnya return back ya. Oke, ini mau tambahkan sukses juga boleh. Oke, seperti ini. Nah, ini kan tujuan kita mengambil model wali ini hanya untuk memastikan bahwa datanya ada di tabel user biar tidak terjadi error. Nah, ini sebenarnya ada validasinya, nanti kita coba cari ya. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Kita hapus, kita coba dulu di sini, kita refresh saja. Oke, ini data sudah ditambahkan. Sekarang si wawat sudah ditambahkan ke Ali. Nah, yang jadi masalah kan kalau mereka inspect elemen, nanti di editnya nih yang hidden nih, kan value-nya 6, tambahkannya misalnya 16. Begitu ditambahkan si Umar 16, nanti Umar jadi anak siapa kita tidak tahu. Nih, data udah disimpan nih, tapi kita tidak tahu si Umar jadi anak siapa. Ya, nanti di data siswa si Umar ini juga masih belum ada. Umar ini kan belum ada wali murid. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Jadi kita harus memastikan bahwa wali ID itu benar ID-nya ada di tabel user. Nah, itu kalau saya tidak salah, kalau kita lihat di dokumentasi Laravel validation must exist
in table seperti itu. Kita coba cari di Stack Overflow. Saya lupa, kalau saya tidak salah dia ada namanya axis ya. Nah ini tadi nih, axis maksudnya dia tuh harus ada di tabel games gitu maksudnya. Oke, kita coba nih. Saya coba si Ali tadi. Oke, kita buat dia di sini axis di tabel users, kolomnya adalah ID. Jadi wali ID ini harus ada di tabel user, kolomnya adalah ID seperti itu. Oke, sekarang kita coba nih. Jadi anggaplah saya hack nih programnya, misalnya kita ganti-ganti. Ini kita buat jadi 60 misalnya. Nah, kalau kita klik simpan, oke, nah harusnya dia tidak muncul nih. Kan datanya gagal disimpan ya. Datanya gagal disimpan seperti ini. Nah, tapi di sini tidak ada error message ya. Nanti kita buat error message secara global ya. Ada di Laravel. Jadi Laravel show all validation error. Oke, codingnya harusnya simple, cuman saya yang lupa. Nah ini nih, if error any. Oke, kita buka berarti app snit. Kita cari yield content kita, ini ada flash message. Sebelum flash message kita buat if, kita paste dulu nih. Oh ini sudah ada. Oke. Nah errornya ini mau kita tampilkan di alert ya, B alert itu pakai yang danger gini. Oke, walah malah ke belakang dia. Oke, ini udah nih, kita coba lagi. Harusnya muncul errornya, error message-nya harusnya muncul. Kita edit datanya lagi, kita ganti-ganti datanya langsung nih, sudah langsung klik simpan. Harusnya ada ini muncul errornya ya, the selected wali ID is invalid ya, seperti itu. Oke, tinggal ini kita, ini harusnya bukan pakai ini ya, tapi diganti menjadi ini juga sama gini. Oke, kita coba lagi. Oke, dah, wali ID is invalid, ini udah benar. Jadi kita udah melakukan validasi, jadi data wali itu harus benar. Nah kemudian di sini Wawat ini dan Sarah harusnya kan dia tidak tampil lagi di sini. Kenapa? Karena kan dia sudah jadi anaknya sih, sudah di input datanya ya. Nah berarti kita bisa buat lagi di wali controller itu, pada saat mengambil data anak kita buat nih where not in, oke, wali ID, ID. Nah, oke, kita simpan, kita coba dulu nih. Harusnya yang muncul di sini itu, sorry ada error. Clean binding must be an array. Oh ini sorry, ini harus array. Harus array berarti coba kita siku saja. Oke. Oke, sudah. Oh gini ya. Jadi ambil data siswa where yang wali ID-nya tidak, yang bukan ya, bukan wali ID yang sedang kita pilih, yang diambil nama sama ID. Oke, jadi where not in. Ini sudah selesai. Yang muncul Umar saja. Kenapa? Karena kan data kita cuma 3 ya. Oke. Berikutnya kita akan menghapus data anaknya. Data anaknya dihapus nih, kita buat tombol hapus di sini. Editnya tidak ada karena cuma ada hapus saja. Ya nanti kita akan buat seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.